Halo teman-teman, pernah kita merasakan sudah belajar mati-matian, tapi besoknya langsung lupa, atau sudah diulang berkali-kali tapi tetap susah masuk ke dalam memori? Nah, kali ini kita akan bahas mengapa itu bisa terjadi, yang buat kita bisa mudah lupa dan susah dalam menghafal. Cus kita bahas. Rasanya seperti berlari di tempat. Kita tahu materi itu penting, kita ingin mengingatnya, tapi entah kenapa otak kita seolah punya tombol delete otomatis. Frustrasi, stres, dan rasa tidak percaya diri mulai muncul. Kita bertanya-tanya, kenapa sih aku susah banget menghafal? Apa ada yang salah denganku? Percayalah, kalian tidak sendirian. Menghafal bukanlah soal bakat, melainkan tentang strategi. Di 4 menit ke depan, kita akan bongkar kenapa menghafal itu terasa sulit dan bagaimana kita bisa mengubahnya. Kenapa proses menghafal seringkali menjadi medan perang? Jawabannya ada pada cara kita memperlakukan otak. Kita sering mencoba menghafal tanpa memahami. Otak kita tidak didesain untuk menyimpan deretan kata acak. Ia menyimpan makna dan koneksi. Kalau kita hanya mengulang kata tanpa tahu artinya, itu hanya akan menjadi memori jangka pendek yang mudah hilang. Hanya membaca berulang kali atau menggarisbawahi tanpa keterlibatan aktif, itu kurang efektif. Kita perlu memaksa otak bekerja lebih keras untuk benar-benar menyimpan informasi. Kondisi diri yang tidak mendukung, seperti kurang tidur, stres berlebihan, lingkungan yang bising, atau bahkan pola makan yang buruk. Semuanya adalah musuh bagi konsentrasi dan daya ingat. Jika tubuh dan pikiran lelah, proses menghafal akan menjadi 2 kali lipat lebih sulit. Jadi, kesulitan itu bukan karena kita bodoh, tapi karena metode yang kita gunakan belum pas dengan cara kerja otak kita. Saatnya mengubah medan perang menjadi arena kemenangan. Mari kita mulai revolusi menghafal dengan trik-trik yang memaksa otak kita untuk mencintai materinya. Ubah membaca pasif menjadi mencatat aktif. Jangan hanya menyalin, tapi buatlah peta pikiran atau mind map. Hubungkan ide-ide, gunakan warna dan gambar. Visualisasi adalah kunci karena otak kita sangat responsif terhadap gambar. Gunakan teknik mnemonik atau jembatan keledai. Ini adalah cara membuat singkatan atau kalimat lucu yang membantu mengingat urutan kata sulit. Contoh klasik Mejiku Hibiniu. Untuk warna pelangi, dengan mengubah data kering menjadi sesuatu yang aneh atau lucu, informasi akan lebih mudah lengket di kepala. Teknik Feynman. Ini adalah jurus pamungkas. Ajarkan materinya kepada orang lain. Ketika kita menjelaskan sesuatu, kita dipaksa untuk menyederhanakan dan memahami konsep hingga ke akarnya. Jika kita bisa menjelaskan kepada anak kecil hingga mereka mengerti, berarti kita benar-benar sudah menguasainya. Revolusi ini belum selesai. Selain mengubah cara kita berinteraksi dengan materi, kita juga harus mengoptimalkan kondisi belajar. Terapkan spaced repetition atau pengulangan berjarak. Jangan ulangi semua dalam satu malam. Ulangi materi dalam interval waktu tertentu, hari ini, besok, lusa, dan minggu depan. Ini akan memindahkan ingatan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Manfaatkan multisensori. Coba rekam suara kalian saat membaca materi. Dengarkan saat sedang santai atau berolahraga. Menghafal sambil berjalan kaki atau bergerak ringan juga dapat meningkatkan daya serap otak. Libatkan telinga, mata, dan gerakan kalian. Jangan lupakan istirahat dan tidur. Tidur bukan sekadar mengistirahatkan tubuh. Saat kita tidur, otak kita bekerja keras untuk menyortir dan mengonsolidasikan ingatan yang sudah kita masukkan seharian. Tanpa tidur yang cukup, semua hafalanmu terancam dibuang oleh otak. Menghafal memang sulit, tapi itu karena selama ini kita mungkin melakukannya dengan cara yang salah. Ingat, kalian punya kapasitas. Kalian hanya perlu mengganti metode, bukan mengganti diri. Mulai sekarang, jadikan menghafal sebagai proses yang aktif, kreatif, dan terstruktur. Jangan hanya membaca, tapi visualisasikan. Jangan hanya mengulang, tapi ajarkan. Jangan memaksakan diri sampai larut, tapi tidur dan biarkan otakmu bekerja. Ambil satu teknik dari konten ini, terapkan dan rasakan perbedaannya. Ingatlah, proses belajar adalah maraton, bukan lari cepat. Selamat mencoba dan semoga proses menghafalmu menjadi lebih menyenangkan dan efektif.